Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 19, Kumohon Kembalikan Suamiku. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Bella, untuk apa dia ke sini? Untuk apa dia ke dokter kandungan? Ucap Andin dalam hati saat melihat Bella sedang duduk menunduk sendirian, yang sepertinya menunggu antrian untuk bertemu dokter kandungan. Ketika Alvin hendak berbalik setelah menutup pintu tersebut, Andin langsung menggandeng tangan Alvin dan mengarahkan ke tempat lain agar Alvin tidak melihat Bella di sana. "Mas, kita lewat sana aja yuk," pinta Andin. Mereka pun berjalan bersama. Namun, Andin terus memikirkan kenapa Bella ada di sana. Rasa penasarannya itu membuatnya terdiam dan bertanya-tanya dalam hati. "Mas, aku tiba-tiba mau ke toilet. Kamu tunggu aku bentar ya." Andin beralih saat mereka berhenti tepat di samping mobil mereka. "Ya udah, tapi jangan lama-lama ya," balas Alvin. "Iya mas." Andin segera mempercepat langkahnya. Dia berharap Bella masih ada di sana agar dia bisa menemuinya. Dia terpaksa berbohong pada Alvin. Salah satu alasannya karena dia ingin membantu Alvin melupakan Bella sesuai permintaan Alvin sendiri. Andin pun kembali ke depan pintu ruangan dokter tersebut. Dia melihat ke arah tempat duduk Bella tadi, tapi Bella sudah tidak ada di sana. Andin pun melihat ke arah sekitarnya. Dia mulai pasrah dan menghela nafas karena berpikir Bella mungkin sudah pulang. Tiba-tiba saja seseorang menepuk pundaknya yang membuat Andin terkejut dan langsung berbalik. "Kamu pasti cari aku kan?" tanya Bella tersenyum tipis. "Bella, syukurlah kamu masih di sini. Kita perlu bicara." Andin menarik tangan Bella, berjalan ke arah lorong rumah sakit yang agak sepi untuk berbicara lebih tenang. "Aku tadi lihat kalian. Aku yakin kamu tadi lihat aku, makanya kamu kembali. Kenapa kamu cari aku? Kenapa kamu ke dokter kandungan? Kamu hamil?" Andin balas bertanya. "Bukan urusan kamu," jawab Bella yang ingin langsung pergi dari sana setelah mendengar pertanyaan Andin. Namun, Andin menarik tangannya dengan keras. "Jawab Bella, kamu hamil. Kalau kamu hamil, kembalilah. Aku akan semakin merasa bersalah jika memiliki Mas Alvin sepenuhnya, sementara kamu harus menanggung semuanya sendiri," ucap Andin. "Memangnya aku harus hamil untuk pergi ke dokter kandungan? Aku merasa bingung sama kamu, Andin. Terkadang kamu jahat, egois, kadang juga menjadi wanita yang baik. Sifat kamu yang sebenarnya itu seperti apa? Apa kamu benar sudah berubah? Atau kamu memang terbiasa memainkan dua peran untuk mengambil hati orang lain, hingga membuat lawan main kamu bingung dan simpati? Maksud kamu apa?" Jantung Andin berdebar kencang mendengar perkataan Bella.
hingga raut wajahnya terbaca salah tingkah dan menjadi kaku. Bella menghela nafas. Lupakan saja soal apa yang aku katakan barusan. Aku sudah melepaskan Mas Alvin. Jadi, untuk apa aku kembali? Kamu terlambat mengembalikannya padaku. Saat dulu aku meminta padamu untuk mengembalikan suamiku, kamu malah bertahan. Saat aku mau pergi malam itu, kamu malah mau pergi juga. Sekarang kamu mintaku kembali. Semua sudah terlambat, Andin. Nikmatilah kehidupanmu sekarang ini. Dan jangan buat kesalahan apapun. Karena aku bisa memaafkan kesalahan pertamamu saat kamu membuat aku menghilang dan menikah dengan Mas Alvin. Tapi aku tidak akan memaafkan kesalahan keduamu jika ada. Bella menepuk pundak Andin beberapa kali sambil tersenyum simpul. Namun senyumannya mengisyaratkan sesuatu. Kemudian dia berlalu pergi begitu saja. Sementara Andin menjadi bungkam dengan mulut yang terkatup rapat setelah mendengar perkataan Bella yang begitu menusuk hatinya. Sayang, kamu di sini rupanya. Katanya ke toilet. Aku susul kamu, soalnya aku tunggu-tunggu kamu gak balik-balik. Ucap Alvin yang tiba-tiba muncul mengagetkan Andin hingga tersadar dari pikirannya. Mas, maaf. Tadi waktu habis dari toilet, aku bingung jalan keluar kemana. Jawab Andin berbohong. Alvin sebenarnya merasa aneh dengan jawaban Andin, tapi dia tidak ingin mempermasalahkan hal tersebut. Ya sudah, kita pulang yuk. Saat ini Bella tinggal sendiri di sebuah rumah mewah yang dia beli. Tak sulit baginya setelah berpisah dari Alvin, karena dia yang memiliki semua harta itu. Beruntung dia mengambil alih semua keuntungan perusahaan itu. Bella pun kembali mengontrol perusahaannya dari jauh agar tidak disalahgunakan oleh Alvin. Bukan Alvin yang menjadi kekhawatirannya, tapi Andin. Dan sekarang ini Alvin hanya dibayar sebagai karyawan di sana, tanpa menurunkan jabatannya. Bella memberikan gaji yang sepantasnya buat Alvin dari hasil kerjanya. Setelah keluar dari rumah itu, hati Bella menjadi lebih kuat. Dia menjalani hari-harinya sendiri, karena kedua orang tuanya sudah tidak ada sejak dia menyelesaikan studinya. Hal itu juga yang membuat Bella merasa terbiasa, karena sebelum bertemu dengan Alvin, dia bahkan sudah tinggal sendirian. Sore itu, Bella pergi untuk berbelanja kebutuhan rumah di sebuah supermarket. Tak disangka, hari itu dia bertemu dengan seorang pria asing yang tak dikenalnya. Tiba-tiba berjalan tergesa-gesa hingga sedikit menabrak troli Bella. Maaf, aku tidak sengaja, ucapnya. Tidak masalah, jawab Bella tersenyum. Pria itu hanya membawa sebuah minuman dan snack di tangannya. Kemudian berlalu begitu saja setelah meminta maaf. Bella pun hendak melanjutkan berbelanja. Namun, baru saja dia mendorong trolinya, dia kemudian menginjak sesuatu, lalu menunduk dan mengangkat kakinya. Dompet? Sepertinya pria yang tadi menjatuhkan dompetnya. Dia pasti di kasir sekarang.
Bella menunduk, lalu mengambil dompet tersebut. Dengan agak ragu, Bella mencoba membuka dompet tersebut untuk melihat foto di kartu identitas pemiliknya. Agar dia tidak salah jika benar pria itu yang menjatuhkan dompetnya. Namun alangkah terkejutnya Bella saat melihat foto yang terpampang di dompet tersebut. Bella berusaha mengatur nafas dan tetap tenang. Dia pun mendorong trolinya menuju kasir dengan tergesa-gesa. Dia yakin pria itu masih mengantri di sana karena pengunjung sedang ramai. Namun Bella mengurungkan niatnya untuk mengembalikan dompet pria itu. Dia pun menyimpannya dalam tasnya. Saat hendak membayar, pria tersebut mulai kebingungan. Dia mencoba meraba saku celananya dan kembali mengingat-ingat karena setahunya dia memegang dompet itu tadi bersama dengan minumannya. "Sebentar ya Mbak, sepertinya dompet saya jatuh," ucapnya pada kasir tersebut. "Biar saya yang bayar Mbak, totalnya berapa?" ucap Bella yang tiba-tiba muncul di sampingnya, membuat pria tersebut tercengang. Namun Bella hanya tersenyum dan menyelesaikan transaksi tersebut. Mereka pun berjalan bersama keluar dari supermarket itu. Dengan segala macam pertanyaan dalam benak Bella yang tak mungkin langsung dia tanyakan pada pria asing yang baru ditemuinya. "Makasih ya Mbak, sudah mau membayar untuk saya. Nanti saya ganti uangnya. Oh ya, saya minta nomor handphone Mbak, biar nanti saya hubungi Mbak," ucap pria yang disapa Farel itu. "Oke, mana handphone kamu?" balas Bella. Baginya uang itu tidak seberapa, apalagi hanya sebuah minuman dan snack. Tapi Bella memikirkan sesuatu yang penting. Dia pun mencatat nomornya di handphone pria tersebut, lalu mencoba membuat panggilan ke nomornya, agar Bella pun juga tahu kontak pria itu.